Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam teman-teman RKS semester 2. Jadi pada hari ini kita melanjutkan materi tentang matematika diskrit ya, dan sepertinya untuk semester ini, untuk pertemuan sebelum ATS saya tidak bisa melakukan apa yang dijanjikan perkuliahan secara luring ya, tapi nanti kita lihat situasi kondisi, apalagi 2 minggu sisa yang sebenarnya salah duanya itu ingin saya agendakan secara luring, tapi karena benturan jadwal dengan berbuka puasa ini yang menjadi hal yang harus menjadi kayaknya nanti apakah akan di reschedule atau nanti pembelajarannya bisa asinkron atau yang lainnya. Namun demikian, saya masih tetap ingin melaksanakan perkuliahannya secara sinkron ya. Jadi ada beberapa keuntungan antara pembelajaran sinkron dan asinkron. Kalau sinkron, keuntungannya adalah sebenarnya di mahasiswa ya, karena mahasiswa memiliki kesempatan untuk bertanya langsung jika ada hal-hal yang susah untuk dipahami atau ingin ditanyakan. Kalau asinkron itu sebenarnya keuntungannya kedua belah pihak, yaitu ke fleksibilitas waktu. Teman-teman bisa belajar kapan saja, saya pun juga tinggal mengupload media pembelajaran, baik itu rekaman tahun-tahun sebelumnya atau rekaman yang saya update tahun ini, teman-teman bisa mempelajarinya secara fleksibel. Oleh karena itu, untuk pertemuan minggu ke-6 dan ke-7, karena ini tuh kita masuk ke, oh kita malah baru minggu ke-4 ini ya. Kemarin kita baru membahas 3 kali teori bilangan, karena yang minggu kedua itu kalau nggak salah libur ya, libur, sehingga ini baru masuk minggu keempat ya tentang teori graf. Berarti sekarang baru 4 kali pertemuan, kita masih punya 3 kali pertemuan, sehingga di minggu pengganti kemungkinan ada jadwal penggantinya. Oke, ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas berkaitan dengan materi baru, yaitu teori graf ya, karena kita 3 minggu sebelumnya mempelajari tentang teori bilangan. Jadi kalau untuk pembahasan teori graf hari ini itu ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah sejarah graf, kemudian yang ketiga adalah definisi graf, kemudian yang keempat adalah jenis-jenis graf, kemudian yang kelima adalah contoh terapan graf. Ya, ini nanti dijadikan tugas kelompok. Ya, jadi silakan teman-teman mengerjakan secara berkelompok. Nanti kita diskusikan ya, apakah itu kelompoknya kelompok PBL atau kelompok yang saya bagi berdasarkan jumlah mahasiswa di kelasnya. Kemudian yang terakhir adalah terminologi dasar berkaitan dengan graf ya. Kita harus mengetahui apa itu vertex, ya, apa itu simpul, apa itu eh, lintasan, apa itu sirkuit, apa itu persamaan Euler atau persamaan Hamilton. Itu semuanya nanti akan kita bahas di pertemuan hari ini. Oke, graf itu digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Nah, contoh penerapannya seperti diagram pohon yang ada di gambar sebelah kanan. Di bagian atas itu adalah root ya. Pada gambar di situ adalah gambar satu itu menjelaskan tentang protokol dalam struktur pohon. Protokol sederhana yang bisa menggambarkan aktivitas yang terjadi pada PKI di atas ya. PKI di sini itu adalah Public Key Infrastructure ya. Kalau bahasa Inggris adalah PKI ya. Kalau itu saya sebut di sini PKI gitu ya. PKI di sini adalah sebagai berikut. Misalnya di sini kalau ada salah satu RA
Misalnya kita sebut sebagai RA2, ia harus meminta persetujuan dari root. Ya. RA2 nantinya akan mendapatkan kunci publiknya dari sertifikat atau sertifikasi yang ditandatangani oleh root. Saat salah satu CA terbentuk, misalnya CA4 ya, katakanlah di sini CA4, ia harus meminta persetujuan dari RA2. Jadi dari atas atasnya dulu ya. Dia harus meminta persetujuan dari RA2. Begitu juga ketika Bob mendaftarkan kuncinya pada CA4, CA4 mensertifikasinya dan mempublikasikannya bahwa kunci publik yang disertakan oleh milik Bob dengan tanda tangan dokumen oleh CA4. Ya, jadi itu sebagai konsep dasar graf ya. Dia terdiri dari beberapa simpul ya. Di sini ada simpul root, simpul di level yang kedua adalah RA1 dan RA2 dan seterusnya. Kemudian ada edge atau sisi yang menghubungkan antara simpul, misalnya dari root ke RA2, kemudian RA2 ke CA4, kemudian CA4 ke Bob. Teori graf itu sejarahnya bagaimana? Mungkin teman-teman agak kurang familiar ya dengan teori graf ya, karena mungkin di pembelajaran matematika beberapa waktu yang lalu itu kita eh, banyak mempelajari tentang misalnya teori bilangan, vektor, kemudian matriks, turunan, kemudian integral gitu ya. Tapi kalau graf ini banyak sekali diimplementasikan di matematika diskrit praktis ya, khususnya teman-teman yang bergerak di bidang IT. Nah, ini sejarahnya begini. Ini ada sebuah masalah jembatan Königsberg tahun 1736 di daerah sebelah timur negara bagian Prusia, Jerman. Ya, jadi dulu ada beberapa jembatan yang menghubungkan antar satu daratan dengan sebuah jembatan, beberapa jembatan yang namanya jembatan Königsberg ya. Apakah mungkin melalui ketujuh buah jembatan itu masing-masing tepat satu kali dan kembali lagi ke tempat semula? Nah, ini pertanyaannya adalah seperti itu. Apakah bisa kita melalui ketujuh jembatan dengan maksimal satu kali melintasi jembatan itu dan kembali lagi ke titik awal atau titik mula? Tahun 1736 kemudian dijawab oleh seorang matematikawan Swiss, L. Euler, ya, yang merupakan orang pertama yang berhasil menemukan jawaban masalah tersebut dengan pembuktian yang sederhana. Di mana statement dari beliau adalah orang tidak mungkin melalui ketujuh jembatan itu masing-masing satu kali dan kembali lagi ke tempat asal keberangkatan jika derajat setiap simpul tidak seluruhnya genap. Ya, jadi langsung dijawab bahwa kalau melalui 7 dengan maksimal satu kali melintas itu tidak bisa. Ya, bisanya bagaimana? Ya, jadi jika orang tidak mungkin melalui ketujuh jembatan itu masing-masing satu kali dan kembali ke tempat asal keberangkatan jika derajat setiap simpul tidak seluruhnya genap ya. Kalau 7 itu kan ganjil ya dan derajat masing-masing derajatnya kan satu ya. Jadi kalau 7 ini ganjil berarti tidak bisa kita kembali lagi ke titik yang awal dengan satu kali lintasan. Dengan catatan daratan itu sebagai simpul atau vertex ya seperti tadi eh, RA2, jadi mulai dari root RA2, CA, dan Bob ya itu adalah simpul. Kemudian jembatan itu sebagai sisi atau edge. Graf G, kita akan membahas definisi dari teori graf ya. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan V dan E. Ditulis dengan notasi G besar sama dengan V besar, E besar. V besar adalah himpunan tidak
kosong dari simpul-simpul atau vertices, di mana isi dari V besar sama dengan V kecil, ya himpunan yang terdiri dari anggota V kecil, V2, dan seterusnya sampai dengan Vn. Dan E besar adalah himpunan sisi atau edges yang menghubungkan sepasang simpul dengan himpunannya terdiri dari anggota E1, E2, dan seterusnya sampai dengan En. Ya, jadi E itu edges, V itu adalah vertices. Vertices itu adalah vertex atau titik atau simpul. Kalau edges itu adalah sisi, ya, atau garis, ya, garis yang menghubungkan antar simpul. Graf yang hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi pun dinamakan graf trivial. Jadi kalau ada satu titik atau satu simpul, ya, atau satu vertis atau satu vertex, itu bisa juga disebut sebagai graf. Namanya adalah graf trivial. Simpul pada graf dapat dinomori dengan huruf bilangan asli atau gabungan keduanya. Jadi untuk penamaannya itu bisa berupa huruf atau angka atau gabungan keduanya. Sisi yang menghubungkan dua buah simpul dinyatakan dengan lambang edges 1, edges 2 atau E1, E2, dan seterusnya. Jika E adalah sisi yang menghubungkan simpul U dan V, U kecil dan simpul V kecil, maka E kecil ditulis E kecil sama dengan kurung buka U kecil, V kecil. Yang artinya bahwa edge ini atau sisi E ini itu menghubungkan dari simpul U ke simpul V. Nah, ini ada beberapa contoh, ya. Ada 3 contoh yang ada 3 buah graf. Yang sebelah kiri itu adalah graf sederhana. Kemudian yang D atau tengah adalah graf ganda, dinotasikan sebagai G2. Dan sebelah kanan adalah graf semu yang dinotasikan sebagai G3. G1 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E. Adalah himpunan V itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4. Dan himpunan itu apa? Itu adalah himpunan edge, ya. Edge itu adalah sisi. Berarti terdiri dari beberapa sisi, yaitu dari 1 ke 2, berarti ini U, V-nya adalah 1 ke 2, berarti 1 ke 2. Kemudian 1 ke 3, ya, dari vertex 1 ke vertex 3. Kemudian 2 ke 3, sisi dari vertex 2 ke 3. Kemudian 2, 4, berarti dari vertex 2 ke 4. Dan 3, 4, yaitu dari sisi dari vertex 3 ke 4. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi terdiri dari 5 sisi, ya, atau 5 edge. Kemudian terdiri dari berapa simpul? Nah, simpulnya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau kita lihat di G2, ya, pada graf ganda, pada G2, silakan teman-teman perhatikan, khususnya di edge atau sisi 3. Sisi 3 itu menghubungkan antara vertex 1 dan vertex 3. Ya. Dari vertex 1 dan vertex 3 itu terdapat 2 lintasan atau terdapat 2 sisi yang berbeda, masing-masing E3 dan E4, yang dimana himpunan E3 dan E4 itu memiliki anggota yang sama, anggota simpul 1 dan 3. Ya. Cuma beda lintasannya. Kali ini dinamakan sisi ganda karena di sisi ini menghubungkan 2 buah simpul yang sama. Kemudian pada gambar G3, perhatikan teman-teman di gambar E8. E8 adalah sebuah sisi
yang dimulai dan diakhiri pada titik yang sama. Ya, jadi ini berada pada titik yang sama, yaitu dimulai dari vertex 3 dan diakhiri pada vertex 3. Hal ini dinamakan gelang. Ya, satu looping gini ya, gelang. Karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Jadi dia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Jenis graf berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka dibedakan menjadi dua. Ya, yang pertama adalah graf sederhana, yang kedua adalah graf tak sederhana. Graf sederhana atau yang disebut sebagai simple graph adalah graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Dinamakan graf sederhana. G1 adalah contoh graf yang merepresentasikan jaringan komputer. Ya, misalnya ini contoh G1 yang tadi disinggung, terdiri dari 4 buah simpul dan 5 sisi atau 4 buah vertex dan 5 buah edges. Kemudian yang kedua, kategori yang kedua adalah graf tidak sederhana atau unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tidak sederhana. Jadi G2 dan G3 itu adalah contoh graf yang tidak sederhana. Ada dua macam graf tak sederhana, yaitu graf ganda, yaitu graf yang mengandung sisi ganda. Tadi ya, di sini contohnya pada G2 itu ada graf ganda karena ada dua sisi yang berbeda dengan simpul yang sama, yaitu E3 dan E4, itu menghubungkan simpul 1 dan 3. Dan berapa ini? E6 ya, E6 dan E ini ke crop ya, katakanlah E7. E6 dan E7 itu adalah dua sisi yang berbeda yang menghubungkan dua simpul yang sama, yaitu 3 ke 4. Kemudian ada graf semu. Ya, graf semu adalah graf yang mengandung gelang atau loop, ya, seperti yang tadi saya sampaikan di contoh graf nomor 3, yaitu sebuah graf yang sisinya berawal dan berakhir pada titik yang sama. Misalnya di sini dimulai dari simpul atau vertex 3, berakhir di simpul atau vertex 3 juga. Graf tak sederhana dibedakan lagi, ya, yang tadi disinggung pada slide sebelumnya, yaitu graf ganda atau multigraph yang merupakan graf yang mengandung sisi ganda, ya sudah jelas ya contohnya ini kan ganda, ini ganda. Nah, ini juga kalau lebih dari dua juga disebut sebagai ganda. Intinya ganda itu adalah lebih dari satu sisi yang menghubungkan dua vertex yang sama. Kemudian ada graf semu atau pseudograph di mana graph mengandung sisi gelang. Contohnya di sini ada dua vertex yang memiliki tiga eh, tiga graf, maaf, tiga sisi gelang ya. Ini juga memiliki dua sisi gelang, ini juga memiliki satu sisi gelang. Sedangkan jenis graf berdasarkan orientasi arah pada sisi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah graf tak berarah, yaitu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Ya, seperti yang tadi kita bahas pada gambar ini. G1, G2, dan G3 ini dia tidak memiliki arah. Kemudian ada juga graf yang berarah, yaitu graf yang sisinya diberikan orientasi arah. Sisi berarah sering disebut dengan busur, ya, menandakan seperti anak panah ya sebenarnya ya, menuju ke vertex yang dituju. Pada graf berarah U, V dari simpul U ke simpul V dan V ke U dari simpul V ke simpul U menyatakan dua buah busur yang berbeda, ya, karena kalau U ke V berarti panahnya dari simpul U ke V, kalau V ke U berarti dia dimulai dari simpul V ke simpul U. Menyatakan dua buah busur yang berbeda. Untuk busur U ke V, simpul U dinamakan simpul asal dan simpul V dinamakan simpul terminal. Ya, jadi kalau yang awal dari
anak panahnya itu disebut sebagai asal, tujuannya itu adalah terminal. Graf berarah sering dipakai untuk menggambarkan aliran proses, peta lalu lintas suatu kota, dan sebagainya. Ini contoh G4 dan G5 itu adalah graf berarah ya, yang G4 ini adalah graf berarah tunggal, dan yang B ini adalah graf ganda berarah ya. Jadi sama antara graf sederhana dan graf ganda. Pada graf berarah juga dibedakan menjadi graf berarah dan graf ganda berarah. Graf ganda berarah berarti ada lebih dari satu sisi yang menghubungkan dua vertek yang sama. Misalnya ini kita lihat dari vertek 1 atau simpul 1 ke 3 dan juga dari 4 dari 3 ke 1 dan dari 4 ke 3 karena arahnya dimulai dari simpul awalnya itu adalah 4, simpul akhirnya itu adalah 3. Ini juga dimulai dari simpul awalnya 3, simpul terminalnya adalah 1 ya. Jadi kalau kita bisa melihat membaca di sini eh, graf berarah 4-3 adalah dimulai dari simpul awalnya atau simpul asalnya 4 menuju simpul terminalnya 3. Sedangkan graf 3 ke 1 itu graf yang dimulai dari asalnya 3, terminalnya adalah 1. Nah, untuk memudahkan teman-teman mempelajari jenis graf, di sini sudah disajikan dalam bentuk tabular, terdiri dari 4 kolom. Kolom pertama itu jenisnya, kemudian yang kedua adalah sisinya, kemudian yang ketiga adalah sisi ganda, dan yang ketiga adalah sisi gelang. Kalau graf sederhana, sisinya itu tidak berarah. Sama seperti graf ganda dan graf semu, itu tidak berarah. Kemudian, graf sederhana itu tidak memiliki sisi ganda dan tidak memiliki sisi gelang. Sedangkan graf ganda itu memiliki sisi ganda tetapi tidak memiliki sisi gelang. Kalau graf semu itu sisinya tidak berarah, tapi dia memiliki sisi ganda dan juga memiliki sisi gelang. Sedangkan graf berarah itu memiliki sisi yang berarah, namun tidak memiliki sisi ganda. Ya, dia boleh juga memiliki sisi gelang. Makanya graf berarah itu tidak disebut graf berarah sederhana, tapi graf berarah saja karena dia bisa memfasilitasi satu atau lebih dari satu sisi gelang. Sedangkan graf ganda berarah itu sisinya berarah, sisi gandanya iya atau memiliki sisi ganda dan juga memiliki sisi gelang. Jadi itu apa namanya rangkuman jenis graf yang disajikan dalam bentuk tabular. Ini contoh penerapan pada rangkaian listrik ya. Jadi rangkaian listrik itu bisa disajikan dalam bentuk rangkaian kabel-kabel yang saling berhubungan ya. Dan di A dan B ini adalah suatu gambar di mana rangkaian listrik disajikan dalam jaringan seri dan paralel ya. Jadi kalau misalnya di sebelah atas salah satu sisinya kita putus atau di off-kan saklarnya, maka tidak ada aliran listrik yang dimulai dari atas dan maka tidak akan mengaliri listrik di keseluruhan titiknya. Kemudian ini ada contoh, ya ini mungkin sering dijumpai teman-teman dalam pemrograman ya. Ini pengujian program misalnya red X, while X itu mengandung nilai sampai dengan 99.999 ya. Dan dimulai jika X itu kurang dari 0, maka nanti akan muncul tulisan masukkan tidak boleh negatif ya. Sehingga nilainya akan ditambah 10 ya. Jadi dia akan red X N ya. Jadi kalau misalnya dia masih negatif ya dia akan tetap nambah 10 dan seterusnya sampai dengan dia akan menuliskan nilai X-nya. Ini contohnya ada sebuah eh, graf ya dimulai dari pengujian program. Yang satu adalah dimulai dari red X-nya ya. Kemudian
Dari simpul 1 menuju simpul 2 itu masuk ke kondisi while X itu menampung nilai 9.999 ya. X, kemudian ada beberapa alur ya. Kalau kita misalnya memasukkan nilai 1, berarti kita kan masuk ke kategori 2 nih, masuk ke kondisi 2, maka akan langsung ke 7, kita akan mendapatkan hasilnya written in X ya, jadi nilai 1 di situ. Tapi kalau X ya, kalau X kurang dari 0 ya berarti tidak masuk kondisi, maka dia akan masuk ke simpul 3. Simpul 3 itu bisa melalui dua vertex ya, vertex 4 dan vertex 5. Vertex 4 itu memberikan perintah kepada program bahwa masukkan tidak boleh negatif sekaligus ke perintah kelima, di mana nilainya otomatis akan ditambahkan dengan 10. Ya, sehingga nanti akan menghasilkan titik 6 ya. Yang 6 itu adalah red X ya. X-nya udah nggak negatif lagi, masuk ke 2, dia sudah masuk lagi di situ 999, angka angka yang berada di 9999 akan dibaca sebagai red X di vertex terakhir yaitu di vertex 7. Ya, jadi hubungan antara grab ya dengan aplikasi praktis di bahasa pemrograman itu memang ada gitu ya. Oke, ini ada beberapa terminologi dasar yang teman-teman harus pahami dan perhatikan ya. Jadi mohon kalau misalnya penjelasan saya terlalu cepat, harap diperingatkan. Kalau misalnya penjelasan saya cukup jelas ya silakan dipahami. Oke, terminologi dasar pada teori graf yang pertama adalah bertetangga. Dua buah simpul pada graf tak berarah G dikatakan bertetangga jika keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Ya. Jadi ada dua buah simpul, simpul 1 dan 2 yang tidak berarah dan tidak dihubungkan sebuah sisi, maka itu sebagai bertetangga. Kemudian bersisian untuk sembarang sisi E yang berada pada vertex U ke V, maka sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V. Ya, jadi sisi yang hubungan antara dua simpul itu disebut juga bersisian. Kemudian simpul terpencil, yaitu simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Atau dapat juga dinyatakan bahwa tidak satupun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Kemudian ada graf kosong. Graf kosong adalah graf yang himpunan sisinya merupakan graf kosong dan ditulis sebagai n besar k kecil di mana k adalah jumlah simpulnya. Sedangkan derajat ya, derajat adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul pada graf tak berarah merupakan derajat simpul tersebut ya. Jadi sekali lagi derajat itu adalah jumlah sisi yang bersisian ya dengan simpul pada graf tak berarah merupakan derajat simpul tersebut. Jadi misalnya antara dua vertex, vertex 1 ke 2 itu derajatnya 2, berarti dilalui dua sisi yang bersisian, yaitu apa namanya? Sisi yang pertama dan sisi yang kedua. Notasinya adalah D kurung V menyatakan derajat simpul V. Kemudian ada 5 jabat tangan ya. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Ya. Akibat dari tema menghasilkan sebuah teorema bahwa untuk sembarang graf G, banyaknya simpul berderajat ganjil selalu genap. Contohnya begini, untuk memudahkan ilustrasinya. Diketahui graf dengan 5 buah simpul, dapatkah digambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah begini. Jadi di sini
ada 5 buah simpul ya. Simpul yang pertama, 2, 3, 4, 5 itu ya. Simpul yang pertama untuk yang kasus A itu derajatnya 2. Simpul ketiga, yang kedua derajatnya 3. Simpul yang ketiga derajatnya 1. Simpul keempat derajatnya 4. Dan simpul kelima derajatnya 2. Kemudian eh, studi kasus yang kedua, simpul yang pertama itu derajatnya 2. Simpul yang kedua derajatnya 3. Simpul yang ketiga derajatnya 3. Simpul keempat derajatnya 4. Simpul kelima derajatnya 4 juga. Ingat, konsep atau teori lemmat jabat tangan adalah jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf. Ya. Berarti kalau misalnya di sini terdapat 5 simpul, kita bisa menghubungkan antara simpulnya ini, katakanlah satu sisi ya. Jadi kalau kita jumlahkan ini 2 tambah 3, 5, 5, kemudian tambah 1, 6, 6 tambah 1, 7, 7 tambah 2, 9 ya. Berarti karena nilainya ganjil, maka dia tidak dapat diselesaikan. Tapi kalau yang kasus yang kedua, 2 tambah 3, 5, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 4, 12, 12 tambah 4, 16 ya. 16 berarti dia dapat diselesaikan karena nilainya adalah ganda. Oke, pengertian berikutnya, terminologi berikutnya kita akan membahas tentang lintasan ya. Definisi dari lintasan adalah sebagai berikut. Lintasan yang panjangnya n kecil dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi yang berbentuk V0, E1 ya. V0 itu vertex 0, E1 itu adalah sisi 1, vertex 1, H2, vertex sekian, kemudian H sekian sampai dengan Hn ke Vn karena diakhiri sampai ke simpul ke N. Sedemikian sehingga H1 itu menghubungkan simpul V0 ke V1, kemudian E2 itu menghubungkan simpul V1 ke V2, dan seterusnya sampai dengan Hn yang menghubungkan simpul N-1 sampai dengan simpul N. Itu adalah sisi-sisi dari graf G. Untuk contohnya, lintasan sederhana yaitu lintasan yang semua simpulnya berbeda. Setiap sisi yang dilalui hanya satu kali. Ya, misalnya dari ada sebuah bujur sangkar, ya masing-masing sudut bujur sangkar itu dinotasikan dengan apa namanya yang dihubungkan antara sebuah garis ya. Apakah itu disebut sebagai lintasan sederhana atau tertutup? Ingat, kita lihat lagi pengertian lintasan sederhana, yaitu lintasan yang semua simpulnya atau semua verteknya berbeda. Setiap sisi yang dilalui hanya satu kali. Berarti bujur sangkar itu bukan merupakan lintasan sederhana. Nah, kita bandingkan dengan lintasan tertutup. Lintasan tertutup yaitu lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Ya, misalnya ada sebuah graf bentuknya bujur sangkar, maka hal itu bisa dikatakan sebagai lintasan tertutup karena dimulai dari simpul 1, kedua, ketiga, keempat, balik lagi ke 1. Yaitu perbedaan antara lintasan sederhana dan lintasan tertutup. Sedangkan lintasan terbuka yaitu lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang berbeda. Kemudian ada penjelasan lain, panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintas tersebut. Ya, jadi misalnya dari satu ke dua, dua ke tiga, tiga ke empat, ada berapa sisi ya? Satu ke dua, satu, dua ke tiga, satu, tiga ke empat, satu berarti ada panjang lintasannya adalah 3. Jika graf sederhana, maka penulisan lintasan sebagai barisan simpul-simpul saja. Sedangkan jika graf mengandung sisi ganda,
Maka menulisnya sebagai barisan berselang-seling antara simpul dan sisi, menghindari kerancuan sisi mana dari sisi ganda yang dilalui. Berikutnya, terminologi yang harus teman-teman perhatikan adalah sirkuit. Definisi dari sirkuit adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama, ya, yang disebut sebagai sirkuit. Jadi lintasan itu bisa merupakan sirkuit, ya. Sirkuit itu bisa merupakan sebuah lintasan. Lintasan yang disebut sirkuit adalah lintasan tertutup, ya. Tapi lintasan lintasan itu tidak selalu dia bentuknya sirkuit, ya. Jadi paham ya. Contohnya ginilah, kita coba membahas tentang cabang olahraga ya. Kalau cabang olahraga atletik, atletik itu kan ada lari 100 meter, ada lari 400 meter. Sederhananya seperti ini. Kalau misalnya kita melihat cabang olahraga lari 100 meter, berarti disebut dengan lintasan lari. Tapi kalau misalnya teman-teman melihat sebuah sirkuit atau velodrome, velodrome itu sirkuit apa namanya? Ya, sirkuit sepeda ya, lomba sepeda. Itu kan menghubungkan antara eh, simpul yang pertama, garis start dan finish itu berada di simpul yang sama. Itu disebut sebagai sirkuit. Sama, bisa juga disebut sebagai lintasan tertutup karena di awal dan diakhiri pada titik yang sama. Sirkuit yang digunakan pada MotoGP, pada F1 itu juga disebut sirkuit karena dimulai dan diakhiri pada titik atau vertex yang sama. Nah, itu. Jadi analogi teori graf itu secara visual juga bisa kita analogikan dengan kondisi real yang terjadi. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi di dalam sirkuit tersebut. Sirkuit sederhana yaitu sirkuit yang setiap sisi yang dilaluinya berbeda. Ya, jadi nggak ada sisi yang ganda. Kemudian dari sinilah kemudian kita akan mendapatkan simpulan dari pendahuluan yang saya singgung di awal presentasi, yaitu berkaitan dengan lintasan dan sirkuit. Ini ada teorema Euler dan teorema Hamilton. Definisi lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Dengan ketentuan, jika lintasan tersebut kembali ke simpul asal, membentuk lintasan tertutup ya atau sirkuit, maka lintasan tertutup itu dinamakan sirkuit Euler. Nah, jadi ini yang menjawab bahwa untuk menjawab apakah jembatan von Dirichlet itu bisa kembali ke titik asal kalau jumlahnya 7, itu jawabannya nggak bisa karena dia nilainya adalah ganjil, derajatnya ganjil. Karena masing-masing jembatan itu juga derajatnya 1. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut dengan graf Euler. Ya. Graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan graf semi Euler. Ya, jadi kalau yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler, yang mempunyai lintasan Euler dinamakan dengan graf semi Euler. Definisi lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Jika lintasan itu kembali ke simpul asal membentuk lintasan tertutup, maka lintasan tertutup itu dinamakan dengan sirkuit Hamilton. Ya, graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Oke, kita sudah masuk ke pembahasan akhir ya terkait tugas kelompok. Jadi silakan teman-teman membuat ringkasan lanjutan terkait terminologi graf ya, seperti terhubung, kemudian upagraf atau subgraf, komplement upagraf, upagraf merentang, kemudian cutset, graf berbobot ya. Kemudian ringkasan yang berikutnya membahas tentang beberapa graf sederhana khusus dan yang ketiga adalah representasi graf. Ya, representasi graf. Tugas silakan dikerjakan berkelompok di mana hasil kerja kelompok akan dipilih secara acak untuk dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi minggu depan
saya akan menunjuk satu atau dua kelompok dari 12 atau 13 peserta mahasiswa FKS yang hari ini masuk untuk mempresentasikan materi ringkasannya. Bahannya itu nanti silakan teman-teman bisa upload di apa minggu keempat grab. Kemudian di sini ada tugas grab bagian satu di malam, ini deadline-nya 5 hari, 5 jam dari hari ini, dan nanti akan dipresentasikan teman-teman di minggu depan. Oke, mungkin itu aja. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan, silakan.